sapa dulu yang Zoom. Di sini ada Komandan Satgas. Ya silakan, kedengaran. Hadir. Kemudian yang sebelah dokter, Mbak siapa? Yang bisa dilakukan pada saat kejadian kejadian. Terima kasih dok sudah hadir. Dengan dokter yang pada saat kejadian tidak ikut membantu. Baik, terima kasih. Pada saat menangani dengan baik. Samping lagi dengan sistem Liana, nah sistem Liana juga menangani Dr. Eko. Nah yang berikutnya dengan sistem Alfanti itu ikut membantu menangani. Dan sekaligus mohon maaf atas mungkin menyita waktu yang seharusnya dokter praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu. Yang saya hormati teman-teman dari media, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat siang, dan juga ucapkan terima kasih teman-teman dari media sudah hadir di Markas Komando Korps Marinir berkaitan dengan penjelasan Letnan 1 Laut Kesehatan Dr. Eko Damara. Saya pada siang hari ini didampingi, di sebelah kanan saya ini ada Asinka dan Kormar, kemudian di sebelah kiri ini Kadispen, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir, di belakang saya. Recording in progress. Di belakang saya ini ada Asop dan Kormar. Kemudian ada Kadiskum. Kemudian ada Aspes dan Kormar. Kemudian ada Kadisprop dan Kormar. Tidak ingin menyampaikan ini di media. Saya sudah berusaha koordinasi dengan pihak keluarga untuk diselesaikan atau bermediasi secara kekeluargaan. Tetapi berjalannya waktu, karena dari pihak keluarga ini mengambil langkah menggunakan atau lewat media, padahal yang sebetulnya sebelumnya kami sudah menyampaikan lewat asintel kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang meragukan, ada hal-hal yang belum puas, silahkan koordinasi atau datang kapanpun ke Markas Komando Korps Marinir. Tetapi rupanya ini tidak ditempuh, bahkan waktu hadir di sini pun ya sudah diberikan hasil investigasi. Saya kira beliaunya sudah baca, tetapi dengan alasan mau ke bandara gitu ya, terburu-buru, kemudian kembali dan membuat statement seperti itu. Baik, saya selaku Komandan Korps Marinir, pada saat kejadian Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini, yaitu pada tanggal 27 April 2024. Ini kejadiannya almarhum. Saat kejadian, saya selaku Komandan Korps Marinir dengan mendengarkan atau menerima berita almarhum, langsung saat itu juga saya perintahkan, coba cek, coba dalami, kemudian tolong sesegera mungkin. Karena informasi awal yang saya terima bahwa yang bersangkutan atau almarhum masih dalam keadaan hidup. Saya bercerita secara kronologis biar ada gambarannya. Jadi kejadian di situ saya baca aja sebentar. Hasil dari tim investigasi, karena saya langsung perintahkan dengan nomor dan Kormar di sini ada. Nomor sprint 950 4 Romawi 2024 tanggal 28 April 2024. Artinya saya sudah melaksanakan tugas sebagai dan Kormar untuk menyelidiki, untuk melihat secara lebih detail, lebih dalam, lebih jelas, sebagai pertanggungjawaban saya sebagai Komandan Korps untuk dilaporkan ke tingkat yang lebih atas. Nah, dari hasil investigasi ini didapat keterangan seperti ini. Berdasarkan informasi awal dari Pasintel Satgas Pamtas Mobil RI PNG Unit 7 Marinir 2023,
bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 atas nama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara NRP 23057P jabatan sebagai Dokter Satgas Pamtas Mobil RI PNG Jonip 7 Marinir dinyatakan meninggal dunia di Kotis Koramil DKI Kodim 1715 Yahukimo. Sehubungan dengan hal tersebut, tadi sudah saya sampaikan, saya segera mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan tim investigasi untuk aksi kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kemudian tim investigasi tersebut bertujuan, tadi sudah saya sampaikan, untuk memberikan laporan kejadian yang sebenarnya tentang sebab meninggalnya almarhum. Almarhum dari TKP dibawa ke RSUD DKI setelah dinyatakan meninggal dunia. Jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa untuk dilaksanakan di sana, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian diberikan formalin yang tadi ada dokter dan para perawat di sana, kemudian juga disolatkan. Setelah itu jenazah dibawa ke Kotis untuk disemayamkan menunggu proses evakuasi. Di sini teman-teman media, ini daerah operasi, artinya gambarannya tidak seperti di Jakarta. Di sana sangat sulit sekali pergeseran dari Kotis, kemudian diangkut menggunakan helinya TNI AU, menggunakan Karakal, kemudian dibawa ke bandara, bandara umum. Dari bandara tersebut baru bisa diangkut ke Medan dengan transit di Jakarta kurang lebih 16 jam. Proses ini berjalan kurang lebih 3 hari dari mulai kejadian meninggal, karena saat di RSUD dinyatakan meninggal. Ini kami lakukan dari mulai proses kejadian, dibawa ke rumah sakit, dimandikan, dan seterusnya sampai dengan dibawa, bahkan ini dikawal oleh tim Satgas ke Medan, didampingi. Di Jakarta kami perintahkan lagi, dan Yon Kesehatan, dan Ki Kesehatan, Komandan Resimen, dalam hal ini Kolonel Yuyun, kami perintahkan ke Medan untuk mengikuti proses pemakamannya sebagaimana layaknya seorang prajurit dimakamkan. Kemudian untuk menjaga nama baik keluarga juga di sana, supaya keluarganya terhormat di depan tetangganya, di depan rekan-rekannya, dan seterusnya, kami perintahkan Unit 8 untuk melaksanakan tim deputasi di sana. Artinya, kami sudah berusaha untuk menguongke atau untuk mengorangkan keluarga supaya keluarga ini di mata masyarakat, di mata tetangganya tetap terhormat. Kemudian di sana juga tetap kami dirikan tenda sebagaimana layaknya orang kena musibah. Artinya langkah-langkah ini dari awal sampai proses pemakaman kami sudah lakukan selaku Komandan Korps Marinir. Kemudian di sana juga disampaikan, barangkali dari pihak keluarga mau melihat, silahkan. Betul ya, Sinter? Dibuka di sana. Kemudian apakah ada permintaan lain, otopsi? Tidak ada. Kemudian kita makamkan, baru setelah proses 3 hari. 3 hari, kakak almarhum, dalam hal ini namanya Pak Dedi, datang ke Puspom ya? Ke Puspom TNI, artinya sudah salah alamat, tapi beliau di media seolah-olah kok diputar-putar. Tidak, karena beliau yang datangi salah ke Puspom TNI, kemudian baru ke Puspoma, baru ke Kormar. Di Kormar inilah ketemu dengan Asinter, dijelaskan panjang lebar oleh Asinter bagaimana atau kronologis kejadian almarhum meninggal. Bahkan dari hasil investigasinya, suruh baca, silakan baca. Mau dipoto silahkan, gitu. Mau dipoto pun silahkan. Nah, kami tidak tahu dengan alasan katanya takut ketinggalan pesawat sehingga terburu-buru dan beliaunya langsung kembali, langsung membuat pernyataan di media online. Dan handphone yang bersangkutan juga sudah kami serahkan. Artinya dari prosedural, saya selaku Komandan Korps Marinir sudah melaksanakan ini selayaknya penghargaan atau penghormatan kepada prajurit sama yang dilakukan kepada prajurit-prajurit yang lain. Nah, yang kami sayangkan di sini
dari pihak keluarga selama proses ini, dengan kami sudah menyampaikan silakan apabila ada keraguan, tapi ini tadi tidak ditempuh, tapi Pak Dedi malah menyampaikan di media online dengan pernyataan sepihak yang tidak ada koordinasi dulu dengan pihak kami, dan dalam penyampaiannya ini menurut kami itu beritanya tidak valid, banyak salah. Artinya data yang disampaikan beliau tidak berdasar. Yang pertama kami sampaikan, contoh misalkan beliau menyampaikan dari data yang bisa dipercaya bahwa TKP-nya adalah di kamar mandi. Kami dari Koos Marinir tidak pernah menyebutkan TKP di kamar mandi. Kami kejar dari siapa berita itu. Beliau tidak mau menyampaikan, hanya menyampaikan dari orang yang bisa kami percaya. Artinya tidak terbuka di sana. Padahal yang sesungguhnya kejadian adalah di ruangan kesehatan. Satu. Yang kedua, beliau menyampaikan di sini ada bukti lebam-lebam seperti di dekat mata, kemudian di tangan dan di punggung. Kami langsung cek koordinasi seperti yang ada di Zoom sekarang, kami undang sengaja ini. Beliau-beliau ini sudah disumpah, baik dokter maupun perawat, termasuk saya sendiri sebagai Komandan Korps Marinir disumpah sesuai agamanya masing-masing. Kami sudah sampaikan apa adanya. Di foto tidak ada sedikit pun lebam, baik di pelipis dekat mata maupun di tangan. Di sana foto saat dimandikan ada dan sudah kami kirimkan. Dan juga di sini ada bukti tambahan, hasil digital forensik handphone yang bersangkutan. Beliau di note-nya tertulis, ada yang disampaikan di sana. Nanti apabila ditanyakan kami sampaikan dari teman-teman media apa isinya itu kami sampaikan. Tapi sementara belum kami buka dulu. Tapi di sana sudah mencatat, jadi arah-arahnya ini sudah jelas. Nah, ini sementara ini yang perlu saya sampaikan. Artinya mohon maaf dengan berat hati saya selaku Komandan Korps Marinir menyampaikan ini yang sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini. Kenapa? Karena Letu Eko ini juga adalah bagian dari kami. Beliau adalah dokter yang mendukung satgas kami. Kemudian karena ada keinginan dari pihak keluarga untuk menggiring ke arah media. Karena sebelum saya ngomong di sini, mohon maaf, sebelum saya menyampaikan, kemarin sore saya sudah WA beliaunya. Pak Dedi, karena Bapak sulit ditelepon, saya telepon, tidak ada respon setengah jam. Saya WA, mohon maaf Pak Dedi, karena Bapak tidak ada respon baik. Saya sampaikan dari lewat WhatsApp. Besok pagi akan kami sampaikan hak jawab kami di media online dengan sangat terpaksa. Kenapa kami lakukan? Karena yang pertama, berita ini kurang lebih sudah 3 minggu. Kami khawatir semakin liar karena dari pernyataan beliau menyudutkan dan bahkan mohon maaf kira-kira menyalahkan dari pihak kami. Maka kami buka pada siang hari ini. Mungkin barangkali ada teman-teman media mau disampaikan atau mau ditanyakan, kami siap menjawab siang hari ini dengan fakta, data yang ada, termasuk, saya ulangi, termasuk saksi-saksi di lapangan. Hadir semua secara online, secara Zoom, bisa dilihat di sana ada dan satgas, ada dokter, beberapa dokter, ada perawat, kemudian ada juga yang memandikan dan seterusnya. Hadir lengkap. Sengaja saya hadirkan di sini supaya tidak ada pertanyaan lagi, supaya tidak liar. Jadi siang hari ini saya minta semuanya bisa clear. Jadi bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya adalah seperti ini. Saya kira keterangan singkat saya demikian. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan, silakan.